Tiba-tiba ada ruang hampa, dana dari DAK, pemerintah pusat turun, tiba-tiba ke Blora dibangun, tidak mungkin tangeh tanpa lamun. Artinya bahwa sebagian dibangun dengan dana kabupaten, sebagian provinsi, sebagian pusat, dan itu pun perlu lobby-lobby dan jaringan-jaringan yang katanya dekengan pusat. Artinya kan kepuasan publik terhadap pelayanan rumah sakit, puskesmas, bidang kesehatan ya di Kabupaten Blora ini meningkat. Ini tarif clear, semuanya naik, semuanya meningkat, semuanya baik. Kebetulan menteri-menteri dari Golkar kebanyakan di area perekonomian. Jadi kalau mengenai dan mengenal Bu Diri ini, saya sudah mengenal beliau 20 tahun yang lalu. Artinya sangat nyambung sekali bahwa kepentingan ke depan adanya Bu Diri ini tidak hanya sosok pelengkap daripada hadirnya perempuan, hanya sosok sebagai wakil yang menjadi konco wingking, wakil awak hanya sikil, tidak, tetap beliau punya jaringan ke Kadin Pusat yang akan kita hadirkan untuk bersama-sama investasi di Blora. Saya percaya kan, hadirnya Bu ini menjadi support sistem yang baik terhadap Pak Arif Rohman. Pastikan kita satu tujuan, kemenangan untuk Blora maju, Blora sejahtera, berkelanjutan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi dengan channel YouTube kami. Kami doakan semoga semua pemirsa diberi kesehatan, diberi anugerah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Kita kali ini kedatangan tamu salah satu tokoh penting di Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siap senior. Alhamdulillah, beliau adalah Mas Siswanto, Wakil Ketua DPRD Blora, Ketua DPD Golkar Blora, dan ini calon pemimpin Blora masa depan. Amin, amin. Sehat Mas Sis? Alhamdulillah, sehat. Pak Kasih, sehat. Selamat. Wah, dengan sejak Golkar di nahkoda wilayah Pak Sis, begitu eksis, perolehan kursi di DPRD Blora, bahkan untuk pileg kemarin aja Golkar mendapatkan 5 kursi dan menempatkan Pak Sis sebagai Wakil Ketua DPRD. Ini beliau ini tokoh luar biasa, Ketua Kadin Blora juga ini. Ini Pak Sis, sekedar merefresh atau mengingatkan aja. Sedikit saya ingin tahu kira-kira menurut penilaian Mas Sis kepemimpinannya beliau ini, Pak Dr. Haji Arif Rohman selama memimpin Blora 3,5 tahun belakangan ini, kira-kira kemajuan Blora kayak apa? Terus barangkali nanti sekedar saran masukan yang masih perlu powernya ditambah kayak apa? Itu Mas Sis? Ya, terima kasih Pak Kaji. Jadi pemirsa sekalian, berbicara tentang kepemimpinan Pak Arif Rohman, tentunya kita berbicara bahwa periodisasi atau masa bakti bupati yang sekarang ini bukan 5 tahun, tetapi 3 tahun dan 10 bulan. Ya. Oleh karena itu kita ingin menilai secara komprehensif bahwa membangun itu pada dasarnya adalah membangun untuk kehidupan manusia. Di situ dulu. Nah, karena kehidupan manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia? Ya, yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu adalah bagaimana orang itu hidup secara sehat, ya, kemudian juga berpendidikan yang baik, kemudian butuh keluar ada jalan yang baik, infrastruktur yang baik, ya. Kemudian butuh hiburan, ada juga konser, ada hiburan, butuh spiritual, ada pengajian, ada sholawatan, ada yang kekurangan, ada sedekah, ada zakat, ada infak dan sebagainya. Nah, kita menilai, ya. Dan juga ada orang bekerja, ya kan, butuh pekerjaan, ada pekerjaan, orang bekerja, artinya tingkat perekonomian. Nah, kalau kita menilai dari sisi itu, maka kita bisa memotret apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arif Rohman sebagai bupati sejak 21 Februari tahun 2021 dilantik, hasil pilkada 2020 pada bulan Desember. Yang kita nilai yang pertama tentunya adalah kebutuhan manusia meningkatkan SDM. Artinya apa? Orang butuh
pendidikan. Jadi subjek kita adalah manusia, manusia butuh pendidikan. Di sektor ini kita bisa melihat di antaranya adalah untuk anak tidak sekolah atau ATS yang awalnya ada 5.000 anak Blora tidak sekolah di usia sekolah. Ya. Hari ini hanya sekitar 400 yang tidak sekolah. Artinya bahwa yang sudah dientaskan oleh Pak Arif Rohman sudah 4.600 anak tidak sekolah menjadi anak sekolah. Ya. Itu adalah sebuah kebijakan dengan cara melibatkan guru, kepala desa, kepala sekolah untuk door to door mendata ke rumah-rumah apa yang menjadi penyebab mereka. Itu sudah berkembang dari satu sektor pendidikan. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat tingkat kelulusan, kemudian juga tingkat pendidikan. Blora makin meningkat, ya kan? Mulai kelulusan SMP, lulusan SD, SMK, persentase anak Blora yang kuliah itu makin tinggi. Itu adalah kita melihat dari sisi jumlah atau kuantitas anak didik yang lulus dan melanjutkan. Kemudian dari sarana prasarana pendidikan yang dibangun, mulai dari membangun di tingkat PAUD, kemudian di tingkat kelompok bermain maupun TK, kemudian juga SD dan SMP, berapa ribu ruang kelas yang sudah dibangun, kemudian perpustakaan sekolah yang sudah dibangun. Kemudian dari sisi pegawai di sektor pendidikan, ya kita melihat jumlah guru P3K yang diangkat itu tiap tahun banyak. Tidak semua daerah itu mengusulkan adanya P3K di daerah-daerah. Blora oke. Jadi kalau ukurannya adalah bahwa di bidang pendidikan ukurannya adalah anak tidak sekolah menjadi pada sekolah, dan jumlah yang lulus SD, SMP, SMA sampai kuliah makin banyak. Dan yang ketiga adalah jumlah infrastruktur di bidang pendidikan, perpustakaan, ruang kelas, halaman sekolah, pagar sekolah dibangun, maka terjadi kenaikan. Jadi terjadi kemajuan di dalam pendidikan. Itu yang pertama, soal kebutuhan manusia di dalam pendidikan. Yang kedua, soal kebutuhan orang ya di dalam melakukan perjalanan. Orang maka butuh infrastruktur yang baik, ya kan? Ya. Kemudian perjalanan itu bisa perjalanan menuju ke sawah, artinya bidang ekonomi, ke pabrik, ke tempat dia bekerja. Adalah orang butuh infrastruktur yang baik, khususnya jalan, jembatan, drainase dan sebagainya. Kan itu melayani manusianya. Di konteks itu, bahwa pada saat belum menjabat, kondisi jalan baik di Kabupaten Blora itu 39%. Dari sekitar 1.200 kilometer jalan di Kabupaten Blora. Dan hari ini, jalan kondisi baik, kondisi mantap, ada 70%. Artinya bahwa terjadi lompatan, terjadi kuantum dari 39% naik menjadi 70%. Berarti kenaikan jalan baik itu 21% di Kabupaten Blora. Itu dalam waktu 3,5 tahun. Bahwa kemudian persoalan itu ada jalan kabupaten, jalan provinsi, itu semuanya tidak bisa tiba-tiba ada ruang hampa, dana dari DAK, pemerintah pusat turun, tiba-tiba ke Blora dibangun. Tidak mungkin tangeh tanpa lamun. Artinya bahwa sebagian dibangun dengan dana kabupaten, sebagian provinsi, sebagian pusat, dan itu pun perlu lobby-lobby dan jaringan-jaringan yang katanya dekengan pusat. Artinya dari infrastruktur kita clear, kita mengatakan bahwa di masa kepemerintahan Bapak Arif Rohman clear kemajuan bidang infrastruktur. Yang ketiga, kita berbicara soal bidang ekonomi. Bidang ekonomi ada bisa kita ukur diantaranya adalah satu, jumlah investasi yang masuk. Yang kedua, tingkat perekonomian, tingkat pengangguran terbuka, keterserapan tenaga kerja. Kita bisa melihat semuanya ini bagus. Yang pertama, perekonomian Blora ini naik, ya, walaupun masih 0, ada kenaikan. Ya, kita sempat pada saat COVID kita minus 4%, sekarang sudah kita naik 5%. Artinya perekonomian Blora sudah naik, normal dan meninggi. Ya, indikatornya apa? Di antaranya adalah jumlah pengangguran terbuka makin berkurang, makin menurun. Kemudian investasi makin naik. Udah, dengan adanya investasi, contoh ada Pentawira, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain juga beroperasi di Kabupaten Blora. Ya, kemudian selanjutnya ya kita berbicara soal
jumlah tenaga kerja, angkatan kerja yang terserap di Kabupaten Blora juga meningkat. Jadi begini Mas Is, mungkin saya potong dulu ini. Tadi menarik ini bahwa untuk membangun Blora terutama di infrastruktur. Infrastruktur Ya, itu kan selama kepemimpinannya Pak Arif itu kan benar-benar hasilnya sudah signifikan. Artinya bahwa untuk memimpin Blora, untuk membangun Blora, itu kan butuh sosok yang mempunyai jaringan luas di pusat. Itu artinya kan saya menyimpulkan gitu. Siapapun bupatinya, kalau kita menolak kemampuan APBD kita yang hanya berkisaran antar 2 triliun lah ya, dua berapa itu, kalau tidak ada sosok pemimpin yang mempunyai jaringan luas di pusat sehingga bisa menurunkan gotek anggaran bisa untuk membangun Blora, saya pikir itu juga omong-omong kosong ya Pak Sis. Iya. Saya pikir jenengan sependapat ya dengan cara itu. Iya, jadi memang apalagi infrastruktur. Infrastruktur itu kan ukurannya jelas dan biaya tinggi, ya kan. Jadi kalau nggak punya dekengan pusat, maka ketika kita tadi menilai dari bidang pendidikan, infrastruktur, kemudian perekonomian, kesehatan, ya kan, kesehatan sama. Bagaimana kita ini mengurusi kesehatan yang baik? Kalau pelayanan kesehatan tidak baik, yang pertama kita tentu adalah preventif supaya orang sehat, orang tidak masuk puskesmas, orang tidak masuk rumah sakit. Perlu penyuluhan dari puskesmas, para bidan, perawat, dokter dan sebagainya, itu pasti. Apabila orang masih sakit, puskesmas maupun RSUD itu harus melayani yang baik. Kita bisa lihat ya, pelayanan rumah sakit meningkat, pelayanan di rumah sakit Blora juga meningkat. Adanya rumah sakit umum daerah di Randu Blatung, rumah sakit Bayangkara di Kunduran. Ini adalah sebagai infrastruktur bahwa Pak Bupati Arif Rohman peduli terhadap kesehatan di Blora dengan cara membangun infrastruktur, walaupun yang rumah sakit Bayangkara itu dari pusat. Dari Polri, tetapi kalau nggak ada lobby itu juga nggak bisa. Nah, artinya dari infrastruktur adanya rumah sakit, penambahan kamar-kamar, kemudian penambahan alkes, alat kesehatan, kemudian penambahan dokter, tenaga kesehatan, penambahan dokter spesialis, penambahan perawat, kemudian peningkatan kapasitas mereka, pelayanan publik sudah sangat jelas sehingga tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan rumah sakit, puskesmas, bidang kesehatan ya di Kabupaten Blora ini meningkat. Ini bukti bahwa dari indikator 4 tadi ya, mulai kita bicara soal pendidikan, infrastruktur, perekonomian, kesehatan, kita baru mengambil 4 indikator. Pak Arif clear, semuanya naik, semuanya meningkat, semuanya baik. Apalagi saat ini tadi disampaikan oleh Pak Kaji bahwa sekarang kalau linier dari pusat satu arah, yaitu sekarang ada Pak Prabowo, Mas Gibran, yang juga jalurnya Pak Arif, jalurnya Partai Gerindra, jalurnya Partai Golkar, ada PKB ada di situ. Di provinsi nanti Pak Lutfi, Gus Yassin, kemudian di Blora ada Pak Arif Rohman, Bu Sri Stiorini. Jalurnya jelas, kita udah nggak bertanya. Kalau kita mau ke Jakarta, Pak Arif mau melobi untuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perekonomian, investasi, mau kemana, diterima siapa itu jelas. Saya kira sangat jelas. Mau kesehatan kita bantu nanti gedung untuk rumah sakit, alat kesehatan untuk rumah sakit, mau kita berbicara tentang investasi untuk menggerakkan pembangunan pabrik, kemudian banyak tenaga kerja masuk di Blora, kita tanya siapa, juga ada jalurnya Kadin, jalurnya HIPMI, jalurnya kementerian. Kemudian kalau kita berbicara infrastruktur jalan kabupaten, jalur pusat yang belum dibangun hari ini masih banyak, juga 30% yang harus dibangun. Saya rasa itu perlu dekengan pusat. Artinya mari rakyat kita, warga Blora memilih Bupati dan Wakil Bupati Pak Arif Rohman dan Bu Sri Stiorini, pasangan asri, pilihan yang tepat. Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Pak Arif maupun kebutuhan Bu Rini sebagai personal dan pribadi yang mencalonkan, tetapi kebutuhan ini adalah kebutuhan rakyat Blora, kebutuhan teman-teman jurnalis, kebutuhan teman-teman partai, kebutuhan para petani, kebutuhan para pekerja di Blora. Ya, kita butuh sosok yang kemudian bisa menyambungkan kepentingan rakyat Blora, hidup rakyat Blora ke provinsi maupun pusat, dan itu hanya pada pasangan asri. Artinya kan begini Mas, saya masih ingat betul itu
kenapa Pak Arif untuk maju ke kontestasi? Monggo diminum Mas ya. nggih. Nah, di kontestasi Pilkada 2024 ini dia didukung oleh Partai Gemuk, Parpol Gemuk. Secara logika seperti yang Mas Sis tadi sampaikan, dalam artian ini membuka mata lah seluruh warga Blora. Nah, yang punya pemimpin yang didukung parpol sedemikian banyak dan matoh-matoh semua punya jalur ke pusat. Saya pikir Blora 5 tahun yang akan datang kan akan lebih besar lah, akan lebih besar dibanding yang periode kemarin. Ini kan ini tidak terbantahkan di persoalan. Kalaupun mungkin masih ada kekurangan, misalnya karena waktu pemerintahan Pak Arif juga baru 3,5 tahun. Itu pun nyuwun sewu begitu dilantik COVID. Terus belum lagi langsung menghadapi pilkada. Semua sumber APBD dan lain-lain sudah terkuras itu dengan hasil yang sedemikian ini kan tidak terbantahkan. Kalaupun misalnya kok ada sing madani menjelek-jelekan itu saya pikir kan manusiawi lah Mas Sis, yang kayak gitu tadi. Sepakat bahwa dengan dukungan parpol besar itu termasuk Golkar ini tentunya Mas Sis, kami harapkan kan ke depan akan sesarengan bagaimana memajukan Blora, karena Mas Sis itu cah Blora, ora wong Blora, lahir di Blora, besar di Blora, bekerja di Blora, sukses sampai saat ini juga di Blora. Itu kan tentunya secara psikis atau mungkin secara apalah dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin mau istilahnya nek lain kalau wong Blora itu kan bisa orang yang tidak asli Blora, mereka bertempat di Blora dan lain-lain. Apalagi nek misalnya saya mencontohkan itu ada teman dari luar Blora terus bisa banyak ngomong tentang Blora, itu kan sejatinya kan ya nyuwun sewu agak diragukan kalau menurut saya itu, karena yang tahu persis tentang masyarakat Blora itu ya cah Blora, bukan wong Blora itu Mas Sis. Terus kira-kira yang selanjutnya harapan atau mungkin saran masukan untuk Pak Arif dan Bu Sri Setiorini, Bu Derini kalau nanti diberi amanah untuk memimpin Blora, kira-kira itu apa yang perlu dilanjutkan, skala prioritas apa Mas Sis? Ya menurut saya yang penting pertama pasangan asri menang. Ya, itu dulu. siap, insya Allah ya. kalau itu. Kata kuncinya pasangan asri menang. Ya. Gitu. Kalau menang maka kita akan berbicara bahwa visi misi bupati, visi misi kepala daerah, wakil kepala daerah itu secara legalitas formal akan masuk di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu yang ditetapkan melalui perda oleh DPRD. Dan itu akan memuat visi misi bupati yang di breakdown nanti menjadi program kerja yang akan dilaksanakan secara teknokratis. Maka perangkat daerah mulai Bapeda, BPKAD dan sebagainya, kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD bersama-sama untuk merumuskan apa yang menjadi skala prioritas bersama atas dasar visi misi. Maka menurut saya hari ini dan ke depan yang diperlukan dan harus kita perbaiki lagi terutama adalah kita bidang investasi, bidang perekonomian ya. Karena apa? Karena masyarakat Blora ini rakyat kita, penduduk kita jumlahnya makin banyak. Hari ini rakyat kita 931.000 sekian. Tetapi dalam 1 tahun ke depan mungkin akan ada penambahan sekitar 20.000 orang. Baik ada yang lahir, ada yang meninggal. Tetapi secara umum jumlah penduduk kita bertambah. Setiap tahun akan bertambah sekitar 21.000 jiwa. Artinya apa? Artinya bahwa dari manusia yang ada di Blora, penduduk Blora akan butuh pekerjaan, ya kan? Maka investasi ya mengambil dana dari luar, para pengusaha kita masukkan ke Blora dengan investasi yang baik, iklim investasi yang baik, perizinan yang mudah, masyarakat yang kondusif,
juga kondisivitas ekonomi dan kondisivitas politik di Kabupaten Blora akan menunjang adanya kemudahan investor masuk Blora. Dengan adanya investor masuk Blora, maka nanti yang terjadi kita membutuhkan kawasan industri. Jika ada satu kawasan industri Blora, misalkan ada 1.000 hektar dalam satu tempat, maka akan banyak pabrik di situ. Maka keterserapan tenaga kerja lokal Blora makin banyak. Orang menganggur berkurang. Artinya apa? Pendapatan daerah dari pajak retribusi adanya pabrik, maka itu masuk ke dalam kas daerah, menjadi pendapatan asli daerah Blora. Yang kedua, tenaga kerja lokal Blora makin banyak, keterserapan tinggi, sehingga pengangguran berkurang. Multiplier efeknya adalah dengan orang Blora makin banyak bekerja, mereka tiap bulan gajian, tiap minggu gajian, maka mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa memeriksakan kesehatannya secara rutin, bisa memberikan baju yang lebih banyak untuk anak-anaknya, bisa mengkuliahkan anak-anaknya, bisa membuat wawasan pendidikan yang lebih baik, sehingga itu adalah multiplier efek yang akan makin perekonomian kita naik, diukur dengan adanya peningkatan ekonomi, pendapatan domestik regional bruto naik, PAD naik, pendapatan per kapita naik, rakyat sejahtera. Itu yang menjadi pemikiran saya karena saya juga ketua Kadin. Jadi berbicara sebagai soal bagaimana dari bisnis dan industri. Artinya kolaborasi ini nanti kan akan mudah lah terjalin. Kebetulan menteri-menteri dari Golkar kebanyakan di area perekonomian, baik energi sumber daya mineral, kemudian wakil menteri perdagangan, kemudian menteri perindustrian, Menko perekonomian, semuanya dari Golkar. Cekengan pusat nggak hanya dari Gerindra, tetapi dari Golkar di bidang ekonomi. Golkar selalu ada di pemerintahan karena Golkar tidak pernah berada di luar sistem. Golkar tidak pernah oposisi. Golkar selalu masuk pemerintahan karena efektivitas membangun adalah masuk di dalam pemerintahan. Artinya ini mungkin yang menjadi, kalau boleh saya menyimpulkan, ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemarin Golkar juga memberi rekomendasi kepada Pak Arief. Ini satu lagi Mas Sis, sosok Budirini ini. Ini sosok Budirini ini kalau menurut pandangan Mas Sis, dalam artian nanti bersinergi dengan Bupati Pak Arief Rohman ini memajukan Blora itu kira-kira sejauh mana, sampai di mana, peran-peran apa yang kira-kira potensial akan diambil Mas Sis? Jadi kalau mengenai dan mengenal Budirini, saya sudah mengenal beliau 20 tahun yang lalu. Bahkan 22 tahun yang lalu, waktu saya Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora, Impara di Semarang. Jadi mahasiswa Blora dan pelajar yang kuliah di Semarang, sekolah di Semarang. Dan saya Ketua Umumnya. Saya sudah mengenal beliau karena seling silaturahmi, beliau sekretaris Gapensi. Kemudian saya jadi Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Blora. Beliau menjadi Ketua Gapensi sampai akhirnya menjadi Sekum dan Bendum Gapensi Jawa Tengah. Artinya bahwa saya mengenal beliau sejak mahasiswa. Beliau ini pengusaha, murni pengusaha, pure pengusaha. Nah, saat ini beliau di Kadin itu juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Saya Ketua Umum Kadin Blora. Artinya bicara itu sejak mahasiswa sampai pemuda, sampai hari ini sama-sama juga pengusaha. Kita berteman, kami saudara, kita sahabat. Nah, apa yang menjadi harapan saya tadi tentang perekonomian, tentang bisnis, industri, perdagangan di Blora adalah bagaimana investasi juga akan masuk di Blora dengan tagline ayo investasi di Blora. Tentunya Bu Rini ini hafal bagaimana pengusaha. Artinya sangat nyambung sekali bahwa kepentingan ke depan adanya Bu Rini ini tidak hanya sosok pelengkap daripada hadirnya perempuan, hanya sosok sebagai wakil yang menjadi konco wingking, wakil awak hanya sikil, tidak. Tetap beliau punya jaringan ke Kadin Pusat bersama saya, jaringan pengusaha bersama saya yang nanti akan kita hadirkan untuk bersama-sama investasi di Blora, sehingga Bu Rini menjadi tumpuan para pengusaha di Kabupaten Blora. Sedangkan Pak Arief bagaimana jaringan birokrasi di pusat untuk bagaimana infrastruktur itu baik. Kemudian Pak Arief juga bagaimana kesehatan.
pendidikan yang baik, keagamaan, toleransi beragama yang baik akan digarap oleh Pak Arief. Sedangkan investasi, perekonomian, dagang, industri ini akan menjadi konsen daripada Bu Dery ini. Artinya jadi, kan saya percaya ya. hadirnya Bu Dery ini menjadi support sistem yang baik terhadap Pak Arief Rahman. Hadirnya Bu Dery ini kan tidak hanya sekedar tampil, oh ini ada keterwakilan perempuan. Artinya Mas sendiri jauh-jauh hari kan sudah bisa memetakan potensi dari Bu Dery inilah. Dan lain-lain, harapannya saya sepakat bahwa nanti Bu Dery ini justru akan ambil peran penting di persoalan pemerintahan 5 tahun ke depan. Ini luar biasa, dan ternyata memang sejak muda Bu Dery ini juga aktif di organisasi, terus pure di swasta itu pengalamannya di persoalan di bidang konstruksi dan lain ini sudah tidak diragukan lagi. Baik Mas Sis, mungkin ini sebuah pertanyaan terakhir atau mungkin kita sekedar diskusi terakhir. Pesan Mas Siswanto untuk masyarakat Blora di Pilkada nanti di 27 November ya Mas ya, kira-kira ya, yang intinya di setiap kontestasi itu kan apalagi ini calonnya kan ada dua, ada dua pasang, artinya boleh beda pilihan tapi tetap kita menjaga kerukunan. Kira-kira Mas sepakat nggak pesan-pesannya aja lah untuk masyarakat Blora? Sebagai pesan dan closing statement, saya rasa pesan kita coblos nomor 1. Nah, itu satu yang pertama. Iya. Ya, itu yang ke-1. Iya. Ya. Jadi kemudian yang ke-1 lagi. Ya. Jadi kita rakyat Blora, para pemilih yang cerdas, ya, yang sudah punya track record baik, Pak Arief jelas, ya. Kita tadi bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keagamaan, toleransi beragama, ya, di kepemudaan, olahraga. Semuanya clear, semuanya meningkat baik. Mari ya dengan track record yang baik, Pak Arief punya bukti yang baik, bukan sekedar janji, tetapi bukti yang baik. Mari kita ke TPS coblos Pak Arief Rahman. Bagi Anda ya yang emak-emak, ibu-ibu ya, kemudian juga bagi Anda yang suka investasi, ingin perekonomian baik, bahwa investasi di Blora banyak, dan industri di Blora banyak, perekonomian kita naik, ya. Kemudian artinya pengangguran akan kita kurangi, ya. Pekerjaan naik, perekonomian naik, coblos Bu Dery ini. Ya, jadi bagi segmennya mana tadi nyoblos Pak Arief, yang lain bisa nyoblos Bu Dery ini. Pastikan kita satu tujuan, kemenangan untuk Blora maju, Blora sejahtera berkelanjutan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sis atas waktu dan kesempatannya. Siap, bisa hadir guru politik saya. Bisa hadir di channel YouTube kami untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan lah. Saya yakin kalau mungkin closing statement ini kan apa yang panjenengan kemukakan tadi semua by data. Tidak hanya di awang-awang, tidak hanya di awang-awang. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat Blora dengan mempercayai amanah ke pasangan calon nomor 1 Pak Arief Rahman dan Budi Setior ini nanti semuanya akan tercapai. Terpenting mungkin kita mari kita menjaga hati kita, dalam artian kita supaya tidak berprasangka jelek kepada orang lain. Mari kita menjaga mulut kita agar kita jangan menjelek-jelekan orang atau kelompok orang lain yang semuanya itu hanya untuk kepentingan sesaat, apalagi tidak didukung data. Terima kasih Mas Sis. Terima kasih atas coblos nomor 1. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu. Mudah-mudahan podcast kita hari ini kali ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Blora. Dan kita nanti jangan lupa seperti diingatkan oleh Mas Sis, jangan lupa nomor 1, menangkan nomor 1. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.